Dari Yogyakarta terbertik berita. Tepatnya di Kampung Ngelih, Sansoro Nyutan, Ngumbul Raharjo, Jalan Lowena, Gang Iis Dahlia, UH6 nomor 686D. Tak ada telepon rumah di sana, hanya HP murahan sudah bodol bernomor 0818268561. Seorang penyair gagal terkenal dengan berurai air mata menulis puisi pendek dipersembahkan kepada ibu kandung yang dihormatinya. Di acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dideklamasikan di panggung yang berdiri tanpa kaki di tengah lapangan kampung. Disaksikan Pak RT dan Bu RT juga. Pak Lurah dan Pak Wali Kota juga ikut menyaksikan karena diundang. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, gadis dan perjaka, simbah-simbah, ngelesot di lapangan bulu tangkis. Dengan celana dekil hampir melorot, rambut gondrong berkibar sebulan tidak dikeramas, sang penyair gagal terkenal berseru ke langit lepas. Maafkan anakmu, ibu, karena menggigit pentil susumu ketika gigiku tumbuh satu. Di bawah puisi diberi catatan kaki. Dengan puisi ini ingin ku hamili seluruh wanita di muka bumi. Mungkin babi wanita, beruk wanita, bulus wanita, buaya wanita, ikan paus wanita, kudanil wanita, gelundung pringis wanita, kuntilanak dan wewe gombel mau dikentu dan dihamili juga ya. Dasar ngacengan. Memang penyair itu biasanya abnormal, maniak seks, minimal sinting. Bukankah tidak ada satupun orang jenius yang dapat membebaskan diri dari berbagai kesintingan? Ini kutukan sekaligus anugerah kehidupan. Neng nong neng gung apa-abayan, sego jagung ora doyan. Neng nong neng gung apa mantri, kawin lagi ndak rugi. Neng nong neng gung apa kabar, makan bakso enggak bayar. Neng nong neng gung emas untung, mau ngutang kok bingung. Politikus tiap hari makan siapa? Serdadu tiap waktu mengasah senjata menggunakan olesan oil king cobra. Partai politik bajingannya tak beda dengan gerombolan mafia. Wartawan kesenggol kumisnya sedikit langsung ngamuk. Tapi kalau nendang bokong dan kemaluan orang lain semau suka. Radio, televisi, surat kabar, majalah, tabloid hanya menjadi alat berniaga. Meraup keuntungan bergunung-gunung adalah tujuan utama. Berita pesanan adalah menu pokoknya. Idealisme sekedar pencuci mulut. Jurnalis keranjangan sensasi, siaran mengabaikan etika, makin tak bermoral makin digemari. Yang penting laris manis dagangannya. Masyarakat memang selalu terlambat bangun pagi dan kurang suka menggosok gigi. Penyair bikin puisi hanya supaya bisa beli rokok dan dirokok di lokalisasi. Sastrawan produktif berkarya hanya kalau lagi bokek dan sudah numpuk utangnya. Kritikus seni ngapusi awake dhewe. Sing elek dikandhake apik, sing apik banget tenan dikandhake elek pol banget ora ketulungan. Pokoknya tergantung kerjasama dan jumlah honornya. Asu. Memang bajingan tenan kok kritikus seniku. Nek kurang ajari kebangetan apike diantemi ndase wae. Apa diplinteng matane ben kapok. Anu Ding, diraupi sambel raine wae ben luwih melek. Lah pelukis
Lebih asu lagi, ngapusi kolektor, kritikus seni, kurator, konco-koncone, en sapa wae sing delok karyane. Pitik-pitik en cecak-cecak en manuk-manuk yo melu kapusan. Lah gimana coba? Kerjanya cuma ngasih tanda tangan. Lukisannya dibuatkan tukang yang mau diperas dengan bayaran murah meriah karena lapar. Tukangnya itu pelukis sakti mandraguna juga loh. Tapi lagi apes nasibnya. Mungkin sarjana seni juga. Mungkin teman kuliah juga dulunya. Jadi penipu yang enggak apa-apa. Sing penting terkenal en sugih. Bisa jembleng ke weteng sak kuali dinggo mbangunke kerajaan cacing. Bisa gaya di mana-mana. Nek modar mlebu neraka ora apa-apa. Nanti di lembah kerak neraka sana kan bisa beli tanah berkapling-kapling, lalu bangun pesantren. Komandan Al-Ghuzun neraka di lobi supaya bersedia jadi kiainya. Hebat toh? Buruh diperlakukan seperti kuda penarik gerobak dan andong. Dasar buruhnya pada bego longa-longo. Nek ada sing pinter kayak Marsinah, segera dipateni biar kagak nular-nulari lainnya. Bayaran buruh hanya bisa dipakai makan ala kadarnya, yang lalu dikeluarkan lagi sebagai tai mambu tiada guna. Ahli sejarah menulis buku sejarah bangsa kayak bikin cerita fiksi, kayak dongeng pengantar tidur. Sejarah yang sebenarnya dilempar ke kegelapan kakus. Pendidikan hanya milik anak-anak orang kaya. Harga bangku sekolah melebihi harga leher orang berekonomi lemah. Ilmuwan mengkhianati ilmu pengetahuannya hanya demi mengejar uang receh. Gelandangan diperlakukan bagai bukan warga negara. Negara milik rakyat adalah omong kosong. Negara adalah penguasa. Pemerintah abdinya rakyat adalah bohong. Rakyat adalah abdinya pemerintah. Para pejabat negara, lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan panti sosial, rumah sakit, gereja, masjid, vihara, arsitek, gali, germo, artis, sopir, dan kenek, pedagang wedhus dan bakul jangkrik pakan manuk. Orang di segala bidang profesi sama saja serakahnya terhadap uang. Miskin itu haram, kaya itu 100% halal total. Moral bobrok, berantakan kek, ringsek kek, keblesek-blesek kek, ya biarin, nggak apa-apa. Yang penting bagi pecinta uang harus punya timbunan uang bergudang-gudang. Uang itu kekasih yang tersayang. Uang adalah tiket untuk menuju ke sorga. Uang, 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 duit, duit, duit. Uang adalah Tuhan yang baru. Apakah ini terjadi di Indonesia? Ayo! Jawab. Duh. Zaman edan, zaman ketidakwarasan. Anak-anak zaman diteror ketidakjelasan. Zaman edan sungguh menyengsarakan. Di mana-mana korban berjatuhan. Hujan teka-teki mengguyur dari langit, merusak keutuhan sukma dan keselarasan rasa. Petir terbungkus misteri menyambar tiada henti. Berkelabat kian kemari, bagai ular jelita memburu mangsa, menghitamkan mimpi buruk, mengacaukan harapan. Badai kata-kata berkelana memuntahkan tanda tanya, menggamangkan intuisi dan pandangan batin, membelok-belokkan irama kehidupan semesta, simpang siur membentuk
pusaran kekalutan. Tidur nyenyak tak melahirkan mimpi indah. Kenangan hilang dalam pelukan biang lala memudar. Kekosongan hati menggosongkan kepekaan daya perlawanan. Renjana muncul dari balik layar kelam ketiadaan. Angkasa kehilangan pesona kecantikan wajahnya. Tertutup bedak tebal dari cerobong asap pabrik, serta asap knalpot bocor dan asap rokok yang tak kenal henti membumbung dari bumi. Awan keruh bergumpal dan liat bergulung, menampung dan mematangkan kutukan zaman, selanjutnya jatuh menjadi hujan kepedihan yang mengeruhkan air mata pikiran, yang mencederai imajinasi dan menggepengkan budi, memborokkan akal sehat. Orang-orang di seluruh dunia keblinger. Kecerdasan keblinger, kelakuan keblinger, berpolitik keblinger, bersosial keblinger, berkebudayaan keblinger, berekonomi keblinger, beragama keblinger, berkesenian keblinger, berglobalisasi keblinger, berkama sutra keblinger, bernostalgia keblinger, bermimpi keblinger, bersepeda keblinger, berjongkok di kloset keblinger, berunjuk rasa keblinger, menusuk gigi keblinger kena mata, berunjuk celana, ngapa-ngapain saja keblinger, kemana saja keblinger, 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 keblinger. Maju kok ke belakang, mundur kok ke depan, turun kok ke atas, naik kok ke bawah, tidur kok lari engklek jumpalitan, gaglak tahu satu, kok lomboknya sak kecamatan. Hidung kok ya digadekan, melepas kolor, celana malah dinaikkan. Menembak burung, senjata tegak diacungkan ke lubang pantat sendiri. Minum selusin pil obat kuat, cuma sekedar buat onani. Aduh mbokne, Pak Netole kelimpungan. Cinta mempersubur ketidaksetiaan. Berhala perkawinan menganak-pinakkan perceraian. Kemajuan pendidikan berujung di lembah kebodohan. Kecemerlangan filsafat mendorong ke jurang kesesatan. Kecanggihan teknologi bergulir di jalan penindasan. Pengembangan industri hanya memperparah keserakahan. Kampanye perdamaian justru menyulut peperangan. Ilmu pengetahuan mengembalikan kejayaan abad kegelapan. Segala bentuk pembangunan memicu kehancuran.